Assalamualaikum anak soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu tema 4, subtema 3, pertemuan ketiga. Materi yang pertama yaitu sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dan memiliki arti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu untuk membangun negeri ini. Adapun nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Empat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, pengertian bahan baku dan bahan mentah. Bahan mentah merupakan bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya, gandum yang merupakan biji tumbuhan yang termasuk bahan mentah dalam pembuatan roti. Sebelum menjadi roti, gandum diolah menjadi tepung terigu. Sedangkan bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lainnya. Contohnya, telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku dari pembuatan roti. Bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak menjadi barang yang dihasilkan. Misalnya, barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi. Maka yang termasuk bahan baku langsungnya adalah kayu. Sedangkan bahan baku tidak langsungnya adalah paku dan cat. Jenis-jenis usaha perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu usaha informal dan usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima, tukang loak atau barang bekas, dan perajin kecil. Sedangkan usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya koperasi, BUMN, badan usaha milik negara, dan BUMS, badan usaha milik swasta. Jenis-jenis usaha perekonomian memiliki 6 keberagaman bidang usaha. Yang pertama, usaha di bidang agraris, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Jenis industri dibagi menjadi 4. Yang pertama, industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Yang ketiga yaitu usaha di bidang perdagangan, yaitu merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Zaman dahulu jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Barter merupakan jual beli dengan cara tukar-menukar barang. Jenis usaha perdagangan dibedakan menjadi pedagang kecil seperti warung dan pedagang kaki lima, kemudian pedagang menengah dan pedagang besar. Yang keempat, usaha di bidang jasa, yaitu dilakukan dengan bentuk pelayanan, seperti guru memberikan jasa mengajar dan seorang dokter melayani pasien. Yang kelima, usaha di bidang pertambangan, merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Misalnya, penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Kemudian yang terakhir ada usaha di bidang pariwisata.
Biasanya memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Adanya tempat wisata akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, misalnya pemandu turis dan pelayan hotel. Selain itu juga dapat mendorong seseorang untuk berwirausaha, seperti pedagang kerajinan, penyewaan papan seluncur, dan pemasok bunga ke hotel. Halo anak-anak hebat, jika sudah paham, maka kalian dapat mengerjakan tugas membuat display simbol Pancasila ke-1, 2, dan ke-3. Kemudian mengerjakan tugas melengkapi tabel tentang kegiatan ekonomi dan jenis bidang pekerjaannya. Selamat mengerjakan sayang!